Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahiliahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Wahyu Febriani, akan memberikan sedikit materi mengenai pacaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Masyarakat tidak menyadari bahwa pacaran yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang sudah sangat jauh dari kebenaran, terutama akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beberapa kali mengingatkan kita untuk tidak berpacaran. Karena ketika seorang wanita dan pria sedang berpacaran, maka secara otomatis itu akan menyebabkan perzinaan. Mengapa demikian? Dengan hanya memikirkan orang yang kita cintai saja, kita sudah dapat dikatakan berzina. Karena setelah kita memikirkan orang yang kita cintai, tidak menutup kemungkinan jika suatu hal negatif pun akan terlintas di pikirannya. Selain zina pikiran, ada juga zina mata, yaitu di mana kita sedang memandang orang yang kita cintai dengan penuh nafsu setan. Yang lebih parah adalah jika seorang itu telah melakukan zina perbuatan, yaitu ketika kita sampai bersentuhan atau berbuat hal yang tidak semestinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang yang telah melakukan perbuatan yang demikian. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan." Nah, selain itu, terdapat juga banyak dampak negatif apabila remaja berpacaran. Yang pertama, remaja mudah terjerumus ke perzinaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, telah ditemukan kasus banyak remaja putri usia sekolah telah mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan banyak yang melakukan aborsi karena mereka pacaran kelewat batas. Yang kedua yaitu menipisnya iman. Remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah, lupa dosa, lupa nilai-nilai agama. Yang ketiga, sering munafik. Pacaran sering diikuti sikap untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, seperti mengaku kaya, mengaku orang yang penting, dan sebagaimana. Di samping itu, pacaran membuat kita sering berbohong dengan orang tua jika pulang terlambat, karena keasikan pacaran. Selanjutnya yaitu sering melamun dan panjang angan-angan. Pacaran sering membuat orang suka berhayal dan berpikir tidak realistis lagi. Hari-harinya disibukkan dengan berangan-angan sehingga lupa belajar dan lupa kewajiban yang lain. Selanjutnya juga menurunkan produktivitas dalam berkarya. Pacaran biasanya disibukkan dengan acara berdua-duaan, jalan-jalan, dan kegiatan yang tidak produktif lainnya. Belum jika terjadi pertengkaran atau masalah. Hal itu akan membuat orang malas berkarya. Yang terakhir yaitu gaya hidup menjadi boros. Pacaran butuh biaya untuk jalan-jalan, makan-makan, tiket nonton pertunjukan, pulsa, parfum, dan sebagainya. Jarang ada orang tua memberikan anggaran khusus untuk pacaran. Akhirnya, orang menggunakan alokasi anggaran lain untuk kegiatan pacarannya. Gaya hidupnya akan menjadi lebih boros. Selain itu, tentunya Allah sangat melaknat orang yang mendekati zina, seperti berpacaran. Lantas, bagaimana sih cara menghindari pacaran? Nah, di sini aku bakal ngasih tahu cara untuk menghindari pacaran. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas produktif. Aktivitas produktif adalah salah satu hal yang bisa menjauhkan kita pada kegiatan yang negatif dan kegiatan yang sia-sia. Selanjutnya yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Salah satu cara yang membuat kita terhindar dari pergaulan yang buruk adalah dengan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga yaitu menghindari perzinaan. Menghindari perzinaan bisa dilakukan dengan menjaga pandangan atau ghadul basyar dan menjaga kemaluan.
Yang keempat, yaitu menghindari hal-hal yang berbau pergaulan bebas. Untuk menghindari perzinaan, maka harus kita jauhi juga pergaulan bebas. Yang kelima, tidak membiarkan diri kita terlalu larut pada lawan jenis. Remaja seringkali terlarut perasaan yang terlalu mendalam terhadap lawan jenis. Yang keenam, mengisi pikiran dengan hal-hal positif. Perilaku pacaran bisa terjadi ketika diri kita tidak dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Oleh karena itu, beberapa cara tersebut dapat dilakukan untuk menghindari berpacaran. Pacaran sangat memiliki banyak dampak negatif bagi diri kita. Oleh karena itu, kita perlu menghindarinya. Untuk itu, kita sebagai umat manusia, marilah kita saling mengingatkan satu sama lain agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi yang saya sampaikan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.